Bang. Jadi kalau statementmu yang kemarin mengatakan emang COVID itu nggak sendirian untuk menyebabkan kematian, itu aku setuju. Karena di beberapa kasus sebagian besar pasti kalau nggak ditemenin jantung, hipertensi, tekanan darah, benar kan Pak Dokter? Ya Dan di imun rendah, ya di Italia itu kan yang paling jadi elderly, apa orang tua. contoh kasus yang paling jadi apa yang membuat orang sangat ketakutan di seluruh dunia ini kan kasus Italia itu sebenarnya kan karena Iya, kalau di Cina mungkin orang agak mikir ya kan salahnya mereka kayak gitu, mereka betul, makan kan waktu itu masih konsensus publiknya waktu itu masih itu berasal dari Batman gitu. betul, betul. Padahal Bruce Wayne nggak pernah bikin virus. Ya Oh, terus anjir. apa namanya? lalu ketika yang kasus Itali itu meledak dan itu menjadi apa kayak cerita horor banget bagi seluruh dunia, orang langsung ketakutan banget kan. Tapi yang Tepat, tepat. orang-orang yang orang-orang jarang di apa yang saya lihat di mainstream media jarang banget bahkan tidak pernah di Indonesia mengangkat apa namanya lebih dalam lagi tentang kasus di Italia adalah 99% yang meninggal di Italia itu usianya di atas 60 60 tahun, 65. elderly. Iya, Ya ada iya, 99% loh. Jadi elderly. udah tua dan dari 99% itu dari yang meninggal itu 98, sekian sekian hampir 100%-nya itu memang sudah kritis dan kualitas udara di kota apa nama kotanya Mas yang banyak meninggal itu. Daerah utara Italia kan lupa Ya, Milan ya. ya itu ya enggak bukan. Jadi di sana kualitas udaranya itu hampir sama dengan di Wuhan. Jadi memang di sana tuh coba Mas cari kalau ada waktu ya Mas googling angka kematian di Italia di kota yang sama tahun sebelumnya dan tahun sebelumnya nggak jauh beda kok sama tahun ini. Cuman sekarang karena difabrikasi beritanya dibumbu-bumbuin angkanya ditambah nolnya satu atau ditambah komanya dikurangin segala macam menimbulkan kepanikan massa. Padahal teman-teman saya di Itali pada bilang, ya mereka ngirim video segala macam, aman kok di Itali ini berita terlalu melebih-lebihkan. Karena tahun-tahun sebelumnya juga kematian di sana Waduh. mungkin agak tinggi tahun ini. Jadi kematian di kota Italia itu mungkin tahun ini ada peningkatan tapi sedikit. Dan itu pun mungkin karena stres karena semua orang ke rumah sakit. Jadi orang-orang tua ini, para manula ini tidak mendapat perhatian serius dari yang seharusnya gitu karena terlalu Ya, banyak orang stres. Balik lagi ke ilmu psikomatik tadi karena mereka tiap hari nonton TV lihat handphone covid masuk ke otak mereka tuh membentuk kayak realita gitu loh, berusaha membuat situasi itu benar ada dan itu jadi orang berbondong-bondong ke rumah sakit, jadi mereka sesak nafas dikit ke rumah sakit takut nah itu mereka ini ya. oke ini oke jadi kalau aku sorry aku Hmm. motong nggak apa-apa ya. Dapat kan ya. Dapat Saya paham paham kalau ya. Nah, di sini paham. kita tektokannya sekarang. Silakan, Mas. Jadi aku motong nggak apa-apa kan, Bli? Ntar lu Enggak apa, lempar karena botol vodka ntar. aku tahu ini Mas arahnya kemana. Bagus ini. Ayo. Iya, jadi yang pertama, pokoknya kalau dari awal tuh aku kalau yang di komen ya, aku lurusin karena netizen banyak tanya debatnya mana. Jadi di sini tuh nggak berdebat, aku terakhir ke Kan netizen udah semua. diskusi judulnya. Iya, ini diskusi. Jadi awal mulanya itu adalah aku tertarik jujur aja kalau soal konspirasi yang aku keberatan cuma soal alasan. Itu aja. Tapi kalau yang kedua, kalau soal yang namanya narasi media itu ibaratnya kayak gini Mas. Aku neranginnya biar netizen paham. Orang naik motor ada potensi kecelakaan, ya kan? Baru tadi saya mau ngomong gitu. Oke, lanjut. Ada orang naik motor potensi naik kecelakaan dan kecelakaan angka kematiannya juga tinggi. Oke kan? Nah, tapi kan Saya iya kan? Gitu. Kan betul kalau betul misalkan kita naik motor, kita kan pasti kecelakaan. Dan kecelakaan disebutkan Enggak pasti angkanya pasti. tinggi. Tadi Masnya jangan bilang pasti. Enggak, kemungkinan tinggi, ya kan? Bisa Iya. mati. Dan angka kecelakaan Saya dulu sempat lama kerja di media soalnya Mas. Jadi saya hati-hati ngomongnya. Terus yang terjadi adalah kalau kita naik motor belum tentu kita mati kan. Kalau kita pakai helm dan kawan-kawan. Kamu kemarin naik motor, Dek? Masih hidup? Teman saya kemarin naik motor masih hidup. Kapan mati? Anjir, amit-amit, Cuk. Nah, orangnya nggak ada. Itu imaginary friend. Lanjut, Mas. Nah, kalau yang Mas Cipeng. kalau misalkan yang terjadi di COVID itu seperti ini. Orang COVID itu berbahaya, danger, emang ada, bener, resiko ada COVID. Yang paling penting adalah
orang kalau kena COVID belum tentu mati, bisa selamat. Heeh. Nah, 99%. narasi selamat ini yang nggak digoreng. Ini yang jujur Itu aku dia. Jadi narasi itu selamat kenapa ini yang saya nggak mau digoreng. ini kenapa saya mau melakukan ini live Instagram ini sama Mas Ipeng, karena saya tahu Mas Ipeng itu arahnya ke sana. Ini kayak ini kita nih musuh kita berdua sama. Ya emang COVID loh, COVID dan jujur aja. Makanya COVID aku dan bilang, narasi. ya narasi, COVID emang. kan udah musuh bersama ini. Yang Ah. saya berdua yang akan kita dalami di sini ini, kenapa seolah-olah ada narasi harapan itu dikubur, ketakutan itu Hope. dipupuk. Jadi ketakutan, padahal harapan tuh ada di mana-mana kalau masyarakat mau mencari. Tapi kan sayang masyarakat kadang-kadang nggak tahu akses untuk mencari ketika mereka mendapat artikelnya bahasa Inggris, masyarakat nggak ngerti. Jadi ketika Tepat. mereka mau nanya ke teman-temannya yang pinter, teman-temannya yang pinter tuh udah kemakan narasinya, misalnya narasinya si Najwa gitu, udah ya aduh kita ikutin aja lah apa kata media segala macam. Susah tuh. Kan orang-orang yang anti teori konspirasi ini kebanyakan dari menengah ke atas. Kalau kita jujur ya. Betul. Orang-orang yang tidak setuju sama teori konspirasi ini kebanyakan orang-orang yang sudah nyaman. Jadi mereka tuh mikir, ngapain sih kayak gitu-gitu dipikirin, udah yang penting hidup kita tetap di bubble yang sama itu, di gelembung itu gitu. Mereka nggak mau jauh-jauh. Otoritas bilang A, C. Ya. Jadi ini menggoreng itu ya, yang sembuhnya itu ya, penggorengan itu ya. Betul. Jadi terus aku jujur aja kalau yang kita di sini tuh ada beberapa kelurusan dan kesamaan, ya kan? Nanti aku bakal bilang yang nggak setuju di Mas J pasti ada juga, dan Mas J pasti ada beberapa yang nggak setuju di aku. Harus kalau gitu Mas. Sini, kita kesimpulan sama nggak? Kenapa kok orang stigmanya negatif banget sama COVID? Sampai pasien nggak jujur, sampai pasien itu takut banget ngaku. Nah, ini kesalahannya siapa itu ya? Ini bener kan? Saya tidak suka bukan hobi saya nyalah-nyalain orang, tapi ini kan bukan masalah saya pribadi ini. Ini menyangkut kehidupan satu negara, mungkin satu bumi mungkin ya. Ini yang memelihara environment, yang menciptakan environment ketakutan luar biasa ini terhadap hal yang sebenarnya kesempatan untuk pulihnya tuh gede banget, itu siapa, Mas? Jadi kalau yang meningkatkan ketakutan ini, ya kan, terlepas dari alasan-alasan yang ada, tapi kalau kita seperti ini itu adalah yang menyebabkan satu, pasien juga jujur, terus yang menyebabkan jenazah sampai ditolak, ya sampai jenazah ditolak, sampai sendiri, aku ngerasain sendiri, ya, itu Mas, fatal. itu kemarin pilpres kemarin aja beda pilihan, jenazah ditolak, ini kok heran sih COVID ditolak. Iya, masyarakat kita tuh ya gitu. Sampai ya makanya sampai aku ngerasain sendiri Mas, sampai aku tuh pulang ke komplekku aja, aku sempet mau diusir Mas dari komplekku. Mas, kalau di Bali jangan bilang komplek Mas. Kenapa Pak? Itu tempat prostitusi. Wah, sok sih itu serius. Kalau Mas ngomong ke orang-orang di Bali, saya mau ke komplek ya, udah ketawain Mas kalau sama orang Bali ngomong. Coba tanya Yuda CT lagi nonton ya. Yuda komen dah. Dia jualan sioba. Emang komplek di Bali daerah prostitusi? Ya. Gini ya, coba punya teman orang Bali tuh? Ada? Punya. Kita belum pernah. Oke. Kita mungkin enggak temenan di akhir diskusi ini. Nah, jadi Mas. Jadi Mas ini. Nah, aku lanjutin. Dari sini tuh semua emang narasinya tuh harusnya dibangun dari awal tuh positif. Iya kan? Pertama kali itu aku masih ingat Pak Terawan itu ketika jumpa pers pertama kali, itu semua orang kan sekarang nyalain Pak Terawan ya. Pak Terawan dulu mengatakan ada satu nih, dan masih ingat, COVID itu sebuah virus yang emang bisa self-limited disease. Sembuh sendiri, betul. Iya, tapi beliau lupa mengatakan selanjutnya kalau nggak salah harus ditambah dengan kayak dirawat, bed rest, nutrisi dan teman-temannya. Lengkap. Jadi pokoknya Pak Terawan tuh terlalu santai dia ya. Ya kalau ngomong di media dia ya kayak orang ngobrol gitu loh. Tahu gak sih kalau orang ngobrol tapi memang seharusnya iya sih. Harusnya lengkap kan. Karena kan kita berhadapan sama media, dan beliau itu ngomong kalau nggak salah virus itu self limited disease, dan kalau dikasih nutrisi dia bisa sembuh kalau makanan cukup dan ditolong dengan obat-obat simptomatik. Nah, tapi kita lihat yang beredar di media apa judulnya? Ya, parah. Ya, karena itu loh, itu yang pertama, dan akhirnya narasinya kayak
seolah-olah kita meremehkan. Jadi Itu yang gini pertama. Mas, saya ingin nanya untuk statement Mas itu, saya mau ngajak Cipeng untuk sedikit berimajinasi. Misalnya yang ngomong seperti tadi, seperti Pak Terawan tadi itu ya persis omongannya sama, substansinya sama. Misalnya yang ngomong misalnya contoh Najwa Shihab, apakah masyarakat akan menganggap itu sebuah lelucon? Tidak, jujur aja. Aku Nah, berani, berarti aku ini berani. Benar, benar. ya berarti ini bukan Jujur. tentang message-nya sebenarnya kan? Ini Ya, tapi tentang figur yang ngomong. tentang ini kan visual berarti kan? Betul, tentang Visual, visual branding. keterikatan emosi. Aduh, Pak Terawan tuh mukanya terlalu kayak menteri biasa sih. Jadi sebenarnya itu yang aku bilang kan, kayak di Iya, awal. iya, Tapi benar. dan sistemnya kalau masih lihat, pemerintah tuh sistemnya udah pengen menenangkan masyarakat. Betul, saya lihatnya begitu. Tapi masyarakat tuh terus kayak saya lihat ya ada kecenderungan masyarakat tuh agak over dalam mengkritik pemerintah tuh mereka agak sedikit over gitu loh. Kayak terlalu nyari-nyari kesalahan, terlalu menggali-gali Nah, kesalahan tapi mereka lupa kalau ya, sampai lanjut, Mas. akhirnya nih, sampai akhirnya tuh kalau pemerintah nenangin, itu di counter pasti sama siapa? Sama data yang disebar di media. Ini Aku datanya dari mana asalnya? Datanya tuh contoh ketika kita pengen menenangkan masyarakat, contoh kita menenangkan masyarakat, let's say mengenai apalah eh kematian atau apapun, itu rata-rata yang digoreng adalah tentang narasi buruk. Emang itu benar dan itu aku nggak bisa sebut medianya, mungkin Masjid pasti punya datanya sendiri kan. Jadi emang benar dan akhirnya karena narasi-narasi buruk yang dibangun ke depannya, akhirnya orang-orang jadinya takut sama si COVID ini, borong masker, borong APD. Itu jadi beruntun efeknya, borong APD, borong masker, Yeah, terus jadi let aib. the domino falls. It's a part of the Iya, plan. domino effect ya. Nah, itu yang Ya, itu akhirnya emang part of the plan. ya itulah. Makanya kan kalau kalau aku secara pribadi, secara dari awal Mas J itu kan gaungkan konspirasi kan dari sejak 2-3 minggu yang lalu ya. Iya, ya. Viralnya Ya, kan karena saya gara-gara vlognya Dedi sama Yonglek kan. kayak gini mungkin ini nggak akan terjadi, jadi whatever, dan saya percaya nggak ada yang kebetulan di dunia ini, jadi ya Betul. thanks to them, ya terima kasih buat mereka. Jadi orang punya mungkin karena yang bicara itu yang Lex, mungkin beberapa omongan dia tuh ketika dia bicara, kita singkat aja teori konspirasi ini, kita singkat TK ya dari sekarang ya, Ya, Kak. biar Oke. ya TK ya biar nggak kepanjangan. Jadi Oke. ketika yang Lex bicara tentang TK, meskipun ada beberapa poinnya dia tuh benar, tapi orang tuh susah untuk, sama ada kasusnya seperti Pak Terawan yang tadi gue Betul. bilang itu. Ketika Terawan orang ngomong gitu dengan figurnya dia yang agak, meskipun beliau tentara segala macam, dan saya yakin Pak Terawan tuh tahu lebih dari orang-orang lain ketahui, cuman dia tidak boleh membagi informasi itu. Iya. Ya, jadi ya ketika yang bicara masalah TK, orang-orang kayak apa sih ini orang nggak jelas, dia tuh siapa gitu, kayak nggak ada ikatan kayak semacam publik sama Najwa kayak gitu. Betul. Jadi orang anggap itu sebagai lelucon. Dan ini yang ingin saya bilang juga dari awal, sebelum kita memulai bicara tentang TK ya, teori Iya. konspirasi, stigma tentang TK di Indonesia ini sangat-sangat apa ya, sangat Jelek. tidak efektif kalau saya bilang, tidak efektif. Satu, kalangan Flat Earth ya, ini Flat Earth Society, mereka punya channel namanya Flat Earth 101. Ketika mereka hendak meyakinkan orang-orang tentang teori konspirasi yang sedang ada di apa yang terjadi saat ini, mereka seharusnya tidak memakai nama Flat Earth Society. Benar, setuju aku kalau itu Iya. setuju. Karena ini sesuatu hal yang berbeda. Itu tindakan itu seperti mereka menembak kaki mereka sendiri. Mereka lari tapi mereka nembak kakinya sendiri. Jadi Betul. kamu mau saya percaya tentang konspirasi ini sementara kamu berpikir bumi ini datar. Orang udah males duluan. Betul. Jadi kalau siapa namanya adminnya nonton sekarang, ganti dulu nama channelmu sementara sampai pandemi ini over, ganti dulu nama channel Anda, delete atau hide dulu video-video Anda tentang flat earth, karena sekarang kita tidak berdebat tentang bentuk bumi. Betul. Kita berdebat tentang soal narasi buruk dari sebuah media. Iya, dan ini mereka dari Flat Earth Society ini banyak banget yang masuk akal statement-statement mereka. Saya baru tahu channel mereka minggu lalu ya, karena saya sering di tag beli ikutin ini. Jadi saya coba cek, ada bahkan hampir dibilang 60% loh yang mereka utarakan tuh benar dan ada bukti faktualnya. Jadi dan sekarang stigma yang terjadi sekarang di Indonesia, ketika Anda mengklaim diri Anda seorang TK atau
pro TK, Anda akan diklaim langsung menjadi seorang bumi datar. Betul. Itu stigma itu harus dibunuh jika kita serius melawan konspirasi ini, narasi ini, penggiringan narasi segala macam ini. Kita harus tanggalkan dulu ego-ego kita. Jadi kita harus benar-benar fokus di masalah corona. Masalah message yang lain tentang bumi datar itu belakangan. Karena itu nggak krusial. Gitu. Dan yang kedua, orang-orang percaya TK divonis dekat dengan Islam radikal. Ya, bener betul. Itu stigmanya seperti itu. Kalau nggak flat earth, ya kayak gitulah. Ya, dan cocok logi, istilahnya cocok logi. Kata cocok logi itu saya pikir sama kayak teori konspirasi kan diciptakan oleh CIA ketika mereka itu pertama kali dipopulerkan oleh CIA di tahun 60-an, 62. Itu ketika mereka hendak menutupi kasus pembunuhannya John F. Kennedy. John F. Kennedy ini satu di antara dua presiden di dunia yang tidak suka sama PBB dan tidak suka sama Illuminati. Ya, dan kita tahu nasib mereka berdua seperti apa. Dan jadi jika di dunia Barat mereka kata teori konspirasi ini dipopulerkan oleh CIA untuk mendiskreditkan orang-orang yang punya narasi berbeda, mendiskreditkan investigasi yang bersifat mendalam tentang apapun yang CIA lakukan. Jadi mereka tuh agar orang-orang tuh kalau bahasa Inggrisnya ridicule ya, agar orang-orang menertawai siapapun yang punya narasi berbeda dengan mereka, diciptakanlah terms teori konspirasis. Itu sengaja mereka ciptakan agar orang-orang anggap orang-orang seperti saya atau 50%-nya Dr. Tirta itu orang gila gitu. Iya. Tapi kalau aku anggap yang konspirasi itu Bli. Kalau aku sih anggapnya kita positif ya. Dari awal Bli ngomong Mas D itu mengenai ngomong konspirasi di 2 minggu lalu, itu jujur aku nggak komen sama sekali kan. Karena ada beberapa yang masuk akal, terutama narasi yang memang menakut-nakuti. Karena kan kita Mas, berarti Mas pernah bicara masalah kayak gini sama teman-teman ya? Wah, aku sering Pak. Aku sering bicara mengenai konspirasi di COVID. Tapi setelah kita selesai raksi jam 1, jam 3 pagi, itu rata-rata kita akan bahas kayak ginian. Kenapa? Saya jam 3 baru bangun. Jadi kalau kita dari 2 minggu 3 minggu lalu kita bahas kenapa? Karena pemerintah itu selalu udah berusaha menenangkan masyarakat, tapi di sisi lain pasti akan ada kayak link berita yang kembali untuk menggugah konflik horizontal tersebut, yang akhirnya mengakibatkan jenazah ditolak. Salah satunya seperti itu, ya kan? Tapi kalau yang diomongkan seperti itu adalah kalau kita lihat korban COVID yang akhirnya gugur dari tenaga medis sendiri ya, karena aku bahas di situ, itu emang rata-rata emang usianya kalau nggak lanjut, emang ada penyakit komorbid. Itu emang karena emang posisi di usia lanjut itu. Sorry Mas, berapa persen dari dokter itu yang memang usia lanjut dan sudah komorbid? Kalau dari sini sih, aku baca data coy. Waduh, banyak banget ini Mas. Gantian. Ngeprint dulu nih, aku ngeprint dari JDN nih di Seto. Saya udah 3 hari yang lalu ngeprint. Iya, saya telat coy. Ngeprint dari 3 hari cuman baik banget datanya. Nah, iya. Anies Baswedan bergabung. Fish gimana Mas yang masuk Mas? Sopo? Fish. Ya, Masnya, Fish sama Burger Kill. Menurut saya lebih brutal dangdut sih. Serius ya, kalau disuruh mana lebih berat ya? Mana lebih berat? Fish atau Burger Kill? Dangdut lah. Coba kalian lihat statistik yang meninggal kena bacok di konser dangdut berapa dibanding konser lain, ayo. Mau terasa sampai ke nggak kena bacok ya masih hidup. Ya? Kalau terasa sampai ke ginjal kena celurit itu baru berbahaya musiknya itu. Iya. Ini pasien semua nih. Ini nakes ya. Nggak, berapa persen Mas yang sudah usianya senja terus sudah komorbid itu? Kalau yang data persen yang orang tua jujur aku belum dapat ya Mas. Cuman kita lihat ini dari Jawa Timur, ini aku dapat dari JDN, sumber Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Proporsi nakes tenaga kesehatan yang sembuh meninggal dan masih dirawat sampai tanggal 18 April di Jawa Timur. Itu 59,7% itu masih dirawat, 37,3% berakhir sembuh, dan 3% berakhir akhirnya wafat atau gugur. Gitu. Nah yang gugur ini usianya ada nggak dijelasin? Nah kalau yang gugur kemarin dari telanjut yang aku baca dari Surabaya itu ada satu yang emang usianya muda. Tetapi kan kita belum tahu ya. Maksudnya aku belum baca data lebih lanjut apakah mereka lansia atau mereka ada komorbid.
seperti itu. Tapi kalau dari grafik, ini grafik yang aku baca dari JDN, itu dari pasien emang mereka kalau proporsi, wah itu baik banget ya Allah, petanya. Oh, maksudnya percaya Tuhan dong. Iya benar. Nah kalau Saya juga percaya, cuma namanya semesta. iya betul Ustaz. Jadi kalau yang meninggal di distribusi pasien yang COVID meninggal berdasarkan penyakit peserta, itu yang tidak ada komorbid, jujur 34%. 34%. Yang Persen itu ya? tidak ada komorbid. 34 total, ini kota ya? Ini Total, tapi yang sampai tanggal berapa? tadi mereka survive sampai Apa? selamat ya. Iya, seminggu yang lalu. Jadi jujur aja emang kalau COVID yang meninggal tanpa penyerta itu jujur masih lebih besar daripada yang nggak ada komorbid. Tapi emang kalau dari segi usia belum bisa dibandingin ya. Iya, iya. Ada. Soalnya, Ya, tapi kita ada sambil nunggu data ya aku. Ya ini dia. Buset. Nah ini Oke, ini di daerah mana? Ini persen kan? Jakarta ya. Yang meninggal ini. di mana, Mas? Jadi kalau yang di Jakarta ya. Kalau yang di Jakarta distribusi pasien COVID-19 yang meninggal berdasarkan usia ini jumlah kan bukan persen kan. Itu yang usia di atas 60 tahun 71 orang. Terus Di atas 60. paling tinggi, Berarti di atas, di atas bentar, 60. bentar. Di atas 60 ini kan bisa 80, bisa 99, gitu kan? Iya, betul. Soalnya saya lihat ada sedikit seperti permainan statistik untuk nakut-nakutin orangnya ada. Iya. Pemerintah bermain di usia itu loh. Jadi usia 15 sampai usia 65 itu dimasukkan di satu kategori. Itu kan bias banget di sana. Ya kalau Padahal yang di sebenarnya- sini tuh, kalau ini aku pecahin ya, di usia di bawah, di usia di atas 60 itu 71. Terus usia 51 sampai 59 tuh 40. Totalnya pokoknya kalau di sini 144 ya. Ya kan, 144. Ini data aku kumpulin bareng-bareng tim komunitas JDN ya Pak. JDN tuh di bawahnya PBID. Terus yang 40 sampai 50 tahun tuh 16. 30 sampai 46, 20 sampai 30 tuh 6. Nah, untuk yang di bawah 40 tahun ini kita harus amatin ada komorbid atau enggak. Tapi kalau yang meninggal di atas 40 tahun itu kalau kita total di atas 40 tahun ada 56 tambah 71. Kita persenkan. 56 tambah 71. 56 tambah 71. NXX bergabung. Ini ada situs porno bergabung nih, Mas. Buset. Gimana mau Bagi 104. dulu? Ini ngomongin togel ya? Berapa? Nah ini kalau kita jumlah ternyata dari di Jakarta itu 88,2% itu yang meninggal umurnya di atas 40 tahun. Di atas 40 tahun itu kan bisa 60, bisa 70 tuh. Iya, itu kalau kita proporsi lagi 40 sampai 50 dia 16. Kalau 50 sampai 60 tahun 40 tertinggi di atas 60 tahun. Emang elderly karena elderly emang imunitasnya paling rendah, dia paling rendah. Hal inilah kenapa tidak digoreng sama media. Nah, dan solusinya ini ada solusinya nih Mas Bli. Solusinya itu pasti. adalah kita kalau nggak punya solusi, kalau nggak punya solusi sampean pasti nggak berani ngomong. Iya, solusi pinter juga ya. Ini sampai itu musisi apa ahli debat toh? Kenapa nggak jadi MC aja ganti mata jering? Nah, gitu loh. Jering itu kan jereng, mata jereng. Mata astagfirullah. Jadi yang bisa aku bilang di sini adalah solusi sebenarnya yang pemerintah itu adalah yang pengen dilakukan itu namanya mega cluster. Itu yang lagi dibawa pemerintah. Jadi alat itu didatengin banyak, ya toh. Terus yang potensi-potensi rentan kayak anak kecil, balita, terus elderly. Sebentar. Apakah sudah ada balita yang kena COVID? Karena kemarin di Amerika itu yang katanya di Sarjito ada. Itu, sudah maksudnya meninggal. Tapi sembuh. Meninggal. Enggak. Kalau meninggal aku belum baca datanya. Nah, yang meninggal ini, yang meninggal itu di Amerika ada katanya meninggal. Jadi ini loh, ini agak menarik Mas. Ada aroma konspirasi kental karena adik bayi ini usia di bawah 5 tahun ini 6 atau 7. Dia itu juga sakit yang diobati dengan CBD ganja, senyawa ganja itu, dan dia tuh sedang program penyembuhan itu dan hasilnya sangat membaik. Yang ngurus tuh dokter siapa namanya? Dokter Gupta atau siapa? Dokter terkenal. Jadi dia tuh dijadikan seri
TV. Jadi proses kesembuhannya adik kecil ini memakai CBD ini berangsur-angsur baik dan sudah hampir normal, tiba-tiba adiknya meninggal dan beritanya langsung kena corona. Ternyata setelah dibongkar lagi, adik itu nggak corona, dia tuh memang punya penyakit lain. Nah, itu makanya ya. Coba cari Jenny, siapa namanya, di LGN ID sempat ngepost fotonya adik itu yang meninggal itu. Dia Pas tuh sudah, saya beli, jangan di close dulu, beli. Ini aku nyari sinyal. Kamu lagi di mana posisi? Soeharto hadir, kontol. Aku juga pipis ya, bentar ya. Semoga toiletnya cukup. Oke, udah. Pipis dulu. Oh ya udah, saya pipis dulu. Aku pipis. Masuk, aku pakai wifi Cipinang nih. Muat nggak? Cukup nggak? Muat kok. Buset, toiletnya kecil, muat nggak gimana? Ini Illuminati nih, jangan. Ini pertama kalinya saya live Instagram kayak gini. Bentar ya. Aku pipis juga. Cek. Terus? Apa? Oh, jadi harus kiri. Kalau ini dilepasin dari telinga? Kalau ini tak bawa ke sana mati. Oh enggak. Oh, denger dong saya pipis tadi. Ini komen pipis semuanya. Oh, hilang itu. Itu dimatiin dulu. Oke, bentar ya, bentar. Ini baru 10% nih dari percakapan. Tiba-tiba Sadik butuh mana-mana keseliu informasi. Belum online ya. Lah bisa. Lah lukisan itu tolong turunin, Son. Taruh background biar nggak bosen. Ada pergantian background. Cara film gitu, cara konser gitu ganti background. Aduh. Poster ini nih Johnny Cash yang besar tuh mana? Yang gini tuh. Udah, Mas. Dak Juli apa orang? Kamu yang asli apa yang cloningan? Dak, sini Dak. Dak Juli, klaim. Fendi, Harry, dasar nggak punya kerjaan semuanya. Belum masuknya. Lucu kan? Kecil. Tambah 10.000 follower dari 761 malah berapa tuh? 1,5 juta, 15 juta, 1,5 juta. Bah, dulu di Facebook juga segitu. Kayak lagu Phil Collins. Ya, ntar mana data ini loh, aku dapat data dari orang dalam nih, penting banget nih. Kalau keadaan yoga lah orang dalam. Cocok agak jadi ngelah acara TV sana. Acara TV pakai ini, jualan baju ngalih bintang tamu ya wah. Kerja sama ini Resia. Oh udah.
Halo semuanya. LGN Bali. Apa kabar LGN Bali? Maaf, terputus sendiri. Yoi. Wah, kamu kayak pejabat aja maaf-maaf. Kencing aja minta maaf, ngapain sih? Santai aja. Terputus, Pak. Ya. Itu yang putus siapa tuh? Oke. Jadi Ini kalau loh. dari Kita data itu sedang ini ya. emang Data ya. mereka buka data Ini nih. Buset, saya ini data curi. sama data ini udah kayak Ya, adu penelitian ini. enggak, karena saya dapat data ini dari dokter juga, tapi dia memilih namanya tidak tidak diekspos, tapi dia punya jaringan yang cukup dalam. Ah, Oke, mungkin bisa dimulai dari kasus pertama ya di Wuhan ya, di Cina ya. Ini dengan persepsi kita sepakat Oke. jika virus yang di Wuhan itu sama dengan virus di Indonesia. Jadi kita sepakat nggak Mas, kalau virus yang di Oke. Wuhan itu sama dengan di Indonesia atau beda? Urus yang sepakat Wuhan sama Indonesia Kita sepakat di mana dulu? Sepakat lah. Distribusinya kan dari mereka semua kan. Wuhan Sama sama ya. Cina. Ya itu kan ya. Heeh. Ya, ini dengan asumsi jika virus di Wuhan itu sama dengan di Indonesia, angka kematiannya adalah untuk orang yang usia di bawah 49 tahun, ini ya, Heeh. 1%. 1% kematiannya. Ini sudah saya bikin tabel Ya, juga. kematian Tapi ya, kalau satu kalau bikin di kematian sini ya. sih nggak ngaruh juga. Iya, 1%. Jadi Ya. kalau usiamu di bawah 50 atau 49, kamu kemungkinanmu hidup tuh 99%, meskipun kamu sakit, meskipun kamu nggak punya agama, meskipun kamu koruptor, meskipun kamu personil SID. Itu Mas. Super Sonic SID itu. Dan jadi di Indonesia kan ada permainan data. Jadi orang yang dikategorikan berpotensi kena itu dibilang umur 15 sampai 60. Ya padahal itu sebenarnya apa ya? Ini kan kasus ini berkaca dengan virus yang sama atau dengan di Wuhan, kecuali virusnya di sini beda. Mungkin virusnya di sini udah kena gado-gado, mungkin berubah jadi vegan gitu pelawarnya. Anjir, jadi vegan tuh makan rumput dong. Daun mangga. Jadi kalau Fearless dari vodka, aku- woi taruh. Ada orang Iceland vodka. ya saya kopi, Fearless saya vodka, kopi. Topi taka Yeah. di Pinang. Itu kopi. Bali bebas plastik, Mas. Wih, itu pamer-pamer plastik di Bali. Wah, Oh, nggak boleh plastik, berarti saya pakai Nggak apa boleh. ya? Gelas. Pakai ember. Pokaria gimana? Botol mas ini mas, nggak boleh mas. Iya, Pakai ember pertama tuh, kamu udah kopi pakai ngiklan. Dua pakai Iklan plastik. nih, Dimarah kamu nanti loh dimarah sama body shop ntar. Kamu tau body shop nggak? Nasi body shop waduh. Tahu kan? Itu kan alat yang buat masuk ke body shop waduh. Ya, aku dulu disponsorin mahal, sama mahal body ya, shop 8 plastik. tahun. Ya, Ya, mereka kan jelas. ini Fans. sangat peduli sama. Ayo lanjut Mas. Tadi Oke, kita berarti lanjut. ini di Udah. Indonesia. Nah, Jadi kalau Ya. tadi aku lanjutin yang mega cluster tuh. Jadi paling solusi yang ya. bisa Oke. penasaran kan? Jadi mega cluster itu adalah kan Pak Jokowi sama pemerintah tuh selalu menggaungkan tes massal. Itu gunanya untuk ngecek misalnya yang positif dan negatif dan yang rentan sama enggak. Jadi yang rentan-rentan ini kalau kita dari baca data kan coba. sebagian besar elderly dan ada penyakit-penyakit pemberat. Nah, yang rentan-rentan ini dipisahin sama yang kayak kita, yang kayak Ini Mas persis. Udin. Paham nggak? Iya kan? Ini persis Kayak- seperti ide teman saya Dodit Artawan kemarin ngasih ide persis kayak gini. Jadi yang rentan-rentan di karantina. Oke. pisahin. Ya benar, yang rentan-rentan karantina karena mereka Jadi, ini paling rentan infeksi nih. Orang tua, Betul. balita, yang tinggi-tinggi, kalau yang intinya kalau mereka keinfeksi itu bisa berakhir buruk. Nah, yang kayak kita nih, yang kayak Mas C, aku atau teman-teman yang muda, ya udah, ini yang dipisahin dari mereka. Kamu Kita muda. itu kalau kena muda saya 28, muda tua berarti muda ada berbahaya. Jadi kita tuh Muda kayak Cina dipisahin. dan berbahaya. Aduh, keren. Ya keren, ini saya malam-malam masih dusir tangga ini.
Apa Duara? Oh, punya Apa? tetangga. Tetangga Punya. saya sudah saya pindahin semua, Mas. Karena saya orang kaya, jadi tetangga saya usir semua. Kamu, ini corona kamu Tetangga diusir. sana pindah. Nggak besar. Jadi dari Tetangga situ saya dipisahin. ya. Hmm. Dipisahin kan. Jadi orang-orang kayak masih Ini muda dan ide ini kalau bagus banget loh. iya, karena orang-orang Jadi, kayak ja- muda-muda kayak kita. jadi ide Kalau keinfeksi, harus tetap kalau kan nggak ada berkegiatan, gejala. harus tetap Iya, maksudnya kalau kan kita Harus lihat kalau kita masih muda, kita tinggal pakai masker, terus cuci tangan, social distancing. Kalau muda jangan Sudah, sembarangan, karena cukup. kita itu kalau kita muda kan jam malam tuh nggak penting kan? Jam malam tuh jujur penting aja nggak sih. menurut Mas? Jam malam itu. Nah, kalau Emang warganya virusnya susah diatur, virusnya tahu jujur jam aja gitu ya? penting, Oh, Mas. jam 8 virusnya keluar semua. Iya, makanya. Harapannya sih mereka Nah, di rumah. Makanya kalau ya, Weh, ini suaramu putus-putus tuh Mas. Istri saya- Sinyalmu. ya nggak sengaja. Ini kerjaannya si Ain disadap. Ini aku yakin kita disadap loh ini loh. Nggak mungkin nggak disadap. Yakin aku 100% disadap. Halo Pak. Siapa namanya kepala bin? Siapa namanya kepala bin? Pak Hendro. Kita ngejam ya 2 lagu 3 lagu gitu. Apa? Pak Hendro Piron. Oke Mas. Terus, tadi habis jadi itu- ide mega cluster. Lanjut silakan. Nah, mega cluster. Jadi, tapi yang terjadi di sini adalah ini bisa dilakukan secara cepat kalau misalkan alatnya ada. Tapi kalaupun alatnya nggak ada, ini yang rentan-rentan, ini kita kumpulin. Nah, itulah solusi dari yang rentan itu karantina mandiri. Nah, yang masih kerja kayak kan, Betul. yang masih kerja ada yang di jalanan. Ya Nah, untuk yang masih Just kerja, masih lakukan- apapun, itu menjaga diri. ya lakukan kegiatanmu dengan normal dengan catatan itu adaptasi tadi sedikit ada Iya. hal-hal baru yang kamu lakukan tapi tidak merubah esensi apa yang kamu lakukan. Jadi kamu tetap bersosial, tetap ketemu orang, tetap kerja, tetap berkarya, tetap korupsi. Yang korupsi mati aja nggak apa-apa. Jadi apa namanya? Jadi, ini yang rentan-rentan. Jadi ide mega cluster ini sudah diterapkan di mana? Ide mega cluster ini sudah diterapkan di mana? Mas? belum ya? Yang tracing full terus yang positif negatif dipisahin. Belum kan? Belum. Jujur aja belum. Aku belum terbaca ya, Mas. Aku belum baca kalau terus ini. Subjektifku belum baca. Pemerintah kita kemana? Aduh, telepon Jokowi deh. Jokowi. Aku di handphone itu namanya dia yang ini paling- apa, Pak Debesi. Pak Debesi. Pak Debesi. Dulu waktu dia masih jadi wali kota sempat ngasih nomor telepon. Ya, gimana tadi? Ya. Nah, itu Mas. Terus yang kedua, waduh aku lali. Setelah seperti itu, kita Yang tenaga mega medis cluster, ini, ya. jadi tinggal Nah, tenaga medis jadi bisa lebih fokus untuk mengurusi yang Betul sekali. datang ke rumah sakit. Nah, kenapa jadi tenaga ini medis untuk kelelahan? keselamatan semua karena, orang, Karena ya? yang datang ke rumah sakit, iya, karena yang datang ke rumah sakit itu banyak banget, Mas. Dan datang kayak Yang bikin "Mas, saya orang demam." datang ke rumah sakit banyak-banyak itu siapa? Ayo, kita cari orangnya langsung tunjuk sekarang. Yang bikin Nah, orang itulah. ke rumah sakit berbondong-bondong itu siapa? Coba. Ketakutan, Ayo, Mas. ngomong dong. Ketakutan emang. Ketakutan. Ya Mas Tirta ngomong siapa Apa? penyebab Media SMS. ketakutan itu siapa? Kau pinter Bukan banget saya kan? mengarahkan ya. Apakah Buset. ya? Ya bukan. Bukan saya kan? Kalau itu bukan. Aku orang-orang setuju teori kalau di situ. konspirasi kan? Nah karena Iya, maka bukan. Yang ASU kita gitu, takutkan apa sekarang Vice tuh adalah- Indonesia, siapa lagi Tirto ID itu ASU mereka bilang seolah-olah orang yang percaya Membuat teori orang tuh- konspirasi itu malah memperparah situasi. Kita tuh malah mencoba nyari solusi sebenarnya. Ini musuh kita tuh ini loh. Musuh kita tuh punya punya pola Iya, loh. Masa betul. kita ngelawannya kita nggak tahu. Ini ada ahli perang Cina, Sun Tzu. Dia punya buku. Jadi dia itu mengajarkan intinya kalau kamu mau menang perang, kamu tuh harus tahu musuhmu siapa. Kalau kamu nggak tahu kenali musuhmu siapa, ya kamu ngelawan orang yang Ya, salah. kenali musuhmu maka 1000 Iya. kali perang, 1000 kali kau menang. Iya. Betul. Itu Sun Tzu yang ngomong ya. Kalau bukan Sun Tzu Iya, saya ngomong. setuju. Ya nggak jadi saya Sun Tzu berarti yang. Itu binimu, Mas. Mas, binimu join live, Mas. Ini. Mana? Itu binimu dong. Udah tak blok. Udah tak blok. Klek, masa aku kemarin nge-gym kan udah gagah. Pulang-pulang nge-gym disuruh beli setrikaan aku klek, asu.
Itu tuh. Suruh beli Nah, setrika itu, aku, Mas. Mas. Hmm. Jadi kalau Mana? bisa sih, makanya kan ada Iya. ada yang namanya kalau nggak salah tuh karantina mandiri. Jadi kalau misalkan kamu ngerasa nggak enak badan dan kamu Hmm. masih bisa jalan Mm-mm. atau itu, kamu karantina mandiri, Mm-mm. maka nutrisi yang banyak. Karena Mm-mm. disarankan Woi, siapa yang tuh ke rumah komen love Nora sakit, tuh? Sialan. wah sikat mas. Oke, sip. Ya mana cara nyikatnya? Nggak kelihatan. Ini sama kayak corona nih, nggak kelihatan. Nah, oh iya benar ya. Nah ini kalau dari sini itu mas, dari situ itu harap Heeh. pemerintah tuh udah mengarahkan kalau misalkan kamu tuh gejalanya Heeh. ringan.